Salam sejahtera buat semuanya. Kita kuliah lagi bahasa Indonesia. Untuk fisika saya masih kesulitan dalam membuat materi karena banyak rumus-rumus menjadi ketik-ketik. Tapi nanti segera saya berikan juga untuk materi fisika. Pertama kita belajar tentang bahasa Indonesia. Kali ini tentang pengertian tujuan dan manfaat jenis dari dan ciri dari laporan. Kita belajar sedikit laporan, masalah pengertiannya, tujuannya, manfaatnya, jenis dan ciri dari laporan tersebut. Yang pertama kita bahas sedikit tentang pengertian laporan. Jadi ada 3 poin saya buat. Yang pertama tuh laporan itu adalah salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Jadi sini bisa dibilang laporan itu salah satu metode cara berkomunikasi. Ya. Laporan gitu ya. Jadi terus yang kedua tuh laporan itu laporan itu suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitaan atau pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, di sini secara tidak langsung dikatakan ada 2 jenis laporan. Ada laporan secara lisan, maupun laporan secara tertulis. Oke. Jadi di sini dibahas laporan itu masih tentang cara berkomunikasi, cara pelaksanaan komunikasi. Yang poin kedua sudah dibuat dua perbedaannya, secara lisan maupun secara tertulis atau secara tulis. Yang ketiga itu bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Nah, laporan ini merupakan sebuah penyajian yang disajikan itu adalah sebuah fakta. Sebuah fakta, sebuah kejadian yang benar-benar real dan fakta, bukan sebuah hoax. Gitu ya. Sebuah fakta, harus kita headline. Jadi penyajian laporan itu penyajian sebuah fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Siapa yang menulis? Orang yang memiliki tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Si pelapor ini siapa? Bisa si pembaca, ya kan? Bisa si pelapor ini siapa? Bisa si pelapor ini bisa dikatakan bos atau atasan, gitu ya. Kalau di dunia kampus si pelapor ini siapa? Mungkin dosen, ya. Ada mahasiswa yang ditugaskan untuk melakukan sebuah penelitian, atau ada dosen yang minta tolong kepada mahasiswa untuk mengambil sebuah data, gitu ya. Data di suatu daerah dan dia melaporkannya ke si pelapor. Yang dilaporkannya apa? Fakta yang diembannya, fakta-fakta yang ada di lapangan yang dia dapat. Ya, misalkan tentang apa ya? Tentang lingkungan di sekitar area tambang. Jadi yang disajikan adalah fakta kebenaran tentang masyarakat ada di sekitar area tambang, tentang kesejahteraannya mungkin, gitu ya, tentang kelayakan kehidupan masyarakat di sekitar tambang, mungkin seperti itu penyajiannya, dilaporkan pada si pelapor. Jadi ada yang namanya melapor, ada laporan, dan ada si pelapor. Jadi fakta yang sejalan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan oleh si pelapor, gitu ya, berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor, yang dia dilihat, yang dia dengar, atau dia rasakan sendiri ketika si pelapor telah melakukan suatu kegiatan atau pekerjaannya, gitu. Berikutnya tujuannya laporan itu seperti apa? Ya. Tujuan laporan itu untuk mengenal pasti sebuah masalah, gitu. Siapa yang mengenal? Siapa yang harus mengenal ini? Yang mengenal ini harus si pembacanya. Pembaca laporan itu dia jadi dalam mengenal sebuah laporan. Jadi mengenal sebuah apa ya? Sebuah keadaan, ya, bisa dibilang sebuah keadaan atau sebuah momen, ya, yang dilaporkan oleh si
eh, pelapornya gitu ya. Jadi tujuannya laporan ini untuk mengenal pasti sebuah masalah gitu ya, memberikan maklumat dan fakta, mencadangkan penyelesaian. Nah, laporan ini juga tujuan untuk melakukan mencari ya, saya bilang mencari sebuah jalan keluar nih, dalam sebuah masalah itu. Mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan. Sudah ada laporannya, tinggal yang yang mendapat laporan ini, ya, yang mendapat laporan ini dia langsung bisa berpikir, dia langsung bertindak apa yang sudah dilakukan dari laporan yang dia dapat. Gitu. Nanti kan kita bahas juga tentang jenis-jenis laporan itu apa aja, gitu. Jadi kita tahu jenis laporannya apa, kita tahu siapa sih siapa pelapornya atau siapa sih yang dilaporkan kepada siapa sih, begitu. Ya, itu kita tahu nanti dari jenis-jenis laporannya. Membuat kesimpulan menilai suatu penyelidikan atau aktivitas, gitu ya. Ini kalau masalah penyelidikan kita bisa sangkut pautkan dengan yang namanya eksiden di pertambangan mungkin ya. Eh, Misalnya ada sebuah kecelakaan terjadi di area tambang, dilakukanlah sebuah penyelidikan, penyelidikan kenapa sih, apa penyebabnya kecelakaan itu bisa terjadi, gitu ya kan. Dinilai lah gitu, dinilai, dicari tahu, akhirnya bisa diambil tindakan yang perlu dilakukan, akhirnya bisa diantisipasi untuk kedepannya supaya tidak terulang lagi di kejadian yang sama gitu. Membuat record suatu peristiwa gitu ya, membuat record suatu peristiwa itu tentunya menjadi informasi penting untuk yang membaca gitu ya, merecord. Jadi walaupun yang membaca tidak ada di lapangan, tidak ada di lokasi kejadian, tapi dengan membaca laporan dia tahu tahap demi tahap sebuah kejadian. Itu tujuan orang membaca laporan gitu ya. Menganalisis aktivitas perniagaan gitu, menganalisis suatu tindakan gitu ya, menguraikan sesuatu peristiwa atau prosedur tindakan dan lain-lain. Jadi laporan itu boleh pendek, boleh panjang, dengan informal atau formalnya aja gitu ya. Mungkin yang kalau formal itu biasanya kan laporan itu lebih cenderung ke tertulis gitu ya, laporan tertulis. Gitu. Manfaatnya apa? Manfaat laporan ini apa? Ada 4 poin. Jadi dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan gitu ya. Saya bilang tadi contohnya misalnya ada sebuah eksiden di perusahaan tambang, ada sebuah kecelakaan, jadi kedepannya ada sebuah kebijakan yang dilakukan pimpinan, ya. Pimpinan akhirnya membuat sebuah kebijakan kedepannya gimana supaya eksiden tersebut tidak terulang lagi, gitu. Contohnya ada sebuah kecelakaan terjadi gara-gara si driver atau si operator eh, mendengarkan musik di mobil atau mengangkat telepon di mobil saat dia sedang menyetir gitu ya. Akhirnya terjadilah sebuah kecelakaan karena dia mendengar musik atau sedang bertelepon. Akhirnya dia tidak konsentrasi lagi. Konsentrasi tidak 100% lagi dalam mengendarai kendaraannya. Terjadilah sebuah kecelakaan. Akhirnya pimpinan dapat mengarahkan atau dapat membuat kebijakan ke depannya atau peraturan ke depannya gimana supaya handphone tidak boleh lagi ada di dalam kendaraan atau tidak boleh mengangkat telepon di dalam kendaraan. Bahan penyusun rencana kegiatan berikutnya seperti tadi atau mengetahui perkembangan proses peningkatan kegiatan. Nah ini juga jadi laporan-laporan ini bisa kita contohkan adalah laporan kegiatan di karena kita tambah kita coba contoh-contoh tentang pertambangan juga ya. Reklamasi ya kita reklamasi. Jadi reklamasi ini kan kita pada umumnya tentang revegetasi ya. Revegetasi atau menanam kembali atau menghijaukan kembali reboisasi dari lahan bekas pertambangan. Setelah dilakukan penutupan ada laporannya telah dilakukan